Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu dari kasus paling terkenal di Rusia. Kasus Mikhail Khachatryan dengan 3 anak perempuannya. Pada sore hari tanggal 27 Juli 2018, Mikhail Khachatryan yang pada saat itu berusia 57 tahun memanggil Christina, Angelina, dan Maria satu persatu ke kamarnya. Dia memarahi mereka karena tidak membersihkan flat dengan benar dan menyemprotkan gas merica ke wajah mereka. Beberapa jam kemudian, pria itu dihabisi secara brutal di apartemennya oleh 3 putrinya itu sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga ini dan mengapa sebagian besar warga Rusia mendukung mereka? Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Kisah keluarga ini dimulai hampir 25 tahun yang lalu ketika Mikhail Khachatryan bertemu Aurelia dan Jack, calon ibu dari anak-anaknya. Pertemuan pertama mereka terjadi di halte bis di Moskow. Pada saat itu, Aurelia berusia 17 tahun dan Mikhail berusia 34 tahun. Mikhail adalah seorang pria kaya yang berhubungan dekat dengan dunia kriminal. Sedangkan Aurelia adalah seorang gadis muda dan pemalu yang berasal dari negara tetangga. Saat itu, Mikhail menawarkan untuk mengantar Aurelia dengan ibunya ke tempat tujuan mereka. Begitulah hubungan mereka dimulai. Kemudian, Mikhail mengundang Aurelia untuk tinggal bersamanya. Aurelia setuju karena dia tidak punya tempat lain untuk tinggal di Moskow. Segera setelah mereka mulai hidup bersama, Mikhail memperlakukannya dengan kasar dan kejam. Dia mulai memukuli Aurelia ketika dia hamil anak pertamanya. Mereka hanya menikah di gereja dan tidak mendaftarkan pernikahan secara resmi. Mungkin Mikhail tidak ingin Aurelia suatu saat nanti bisa mewarisi sebagian dari propertinya dan mengklaim haknya sebagai istri yang sah. Mikhail bahkan mendaftarkan apartemen dan rekening banknya atas nama ibu dan saudara perempuannya. Setahun setelah mereka mulai tinggal bersama, Aurelia melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sergei. Ketika Sergei berusia 8 bulan, Aurelia meminta izin untuk mengunjungi orang tuanya, tetapi suaminya melarang dia meninggalkan apartemen mereka dan menampar wajahnya. Sejak saat itu, Aurelia tidak pernah pergi kemanapun selama 5 tahun. Mikhail melarangnya pergi kemanapun, dan dia harus melahirkan anak setiap tahun. Setahun setelah kelahiran putranya Sergei, putri mereka Christina lahir, kemudian Angelina, dan terakhir Maria. Lalu Aurelia mulai diam-diam menggunakan kontrasepsi. Entah bagaimana, Mikhail memutuskan bahwa dirinya mandul, dan dia menuduh Aurelia mengandung semua anak-anaknya dari laki-laki lain. Ini adalah alasan utama dari pertengkaran-pertengkaran mereka. Pada awalnya, dia memperlakukan anak-anaknya dengan baik, dan dia melampiaskan semua amarahnya hanya pada istrinya. Aurelia dilarang meninggalkan rumah, bahkan berbicara di telepon tanpa izin. Aurelia hancur secara mental karena pelecehan dan kekejaman selama bertahun-tahun. Dia juga tidak punya cara untuk pergi, karena suaminya melarang dia bekerja dan meninggalkan apartemen. Mikhail menyalahkannya karena hidup dari uangnya, tetapi dia sendiri menggunakan Aurelia sebagai budak. Aurelia menghabiskan hari-harinya memasak, mencuci, membersihkan, dan membesarkan anak-anak. Ketika awal-awal hubungan mereka, Aurelia sempat beberapa kali mencoba melarikan diri dengan putranya dan meminta bantuan. Namun Mikhail mempunyai koneksi yang kuat di kepolisian maupun di dunia kriminal, jadi dia dengan mudah dapat menemukan mereka. Mikhail mengancam jika Aurelia berani melarikan diri lagi, dia akan membunuhnya dan anaknya. Itulah sebabnya Aurelia terpaksa setuju untuk tetap tinggal bersamanya. Aurelia tidak hanya dianiaya oleh suaminya, melainkan juga oleh semua kerabat Mikhail, ibu, saudara perempuan, dan anggota keluarga lainnya. Mereka memanggilnya wanita cabul,
dan tidak melakukan apapun ketika Michael memukulinya, karena mereka berpikir dia pantas mendapatkannya. Michael berperilaku kasar dan agresif tidak hanya terhadap istrinya, tetapi juga terhadap orang lain. Terkadang dia parkir di tempat yang salah, dan ketika diminta untuk memindahkan mobilnya, dia berteriak dan mengancam akan membunuh semua orang. Dia juga selalu membawa pistolnya kemana-mana. Tetangga apartemennya sering mengadu ke polisi tentang dia, tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup menangkapnya karena koneksinya yang sangat kuat. Tidak seorang pun tahu persis apa pekerjaannya. Michael tidak bekerja dimanapun, tetapi setiap hari dia pergi ke suatu tempat. Tetangganya mencurigai dia menjual obat-obatan terlarang, tetapi tidak ada bukti. Beberapa dari mereka juga percaya bahwa dia terlibat dalam kejahatan-kejahatan lain. Orang tak dikenal mentransfer uang ke rekeningnya setiap bulan. Di sana, pria seperti Michael disebut sebagai perantara perwakilan dunia kriminal. Namun dia hanyalah penghubung kecil. Dia hampir tidak bisa disebut kaya. Keluarganya tinggal di sebuah apartemen kecil di kota dan tidak hidup dalam kemewahan. Michael memiliki banyak senjata di rumah dan tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Dia sering kehilangan kesabaran, mengeluarkan pistol, dan mengancam akan membunuh. Pada saat yang sama, dia menganggap dirinya orang yang religius. Michael sering bepergian ke Israel, di mana dia banyak berdoa di gereja. Rupanya dia percaya bahwa dia bisa menebus dosa-dosanya dengan cara ini. Setiap tahun, karakter Michael menjadi semakin buruk. Dia menjadi semakin agresif, tetapi istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, Aurelia dirawat di rumah sakit setelah dipukuli. Dokter di rumah sakit bertanya apa yang terjadi. Dia dengan jujur menjawab bahwa suaminya yang bertanggung jawab. Kesaksiannya dicatat, tetapi tidak ada yang melakukan apapun. Diyakini bahwa tidak ada yang boleh ikut campur dalam urusan keluarga di Rusia. Suatu kali, Michael memukulinya di kantor polisi, dan tidak ada yang melakukan apapun. Mereka mengatakan, "Kami tidak peduli, itu urusan keluargamu." Selama bertahun-tahun, hubungan antara Michael dan Sergei, putranya, menjadi semakin buruk. Michael tidak menyukai Sergei karena dia curiga bahwa Sergei bukan anak kandungnya. Ketika putranya itu berusia 16 tahun, Michael mengusirnya keluar tanpa uang dan barang apapun. Sergei harus bermalam di tangga. Ibunya terkadang memberinya makanan dan membiarkannya masuk ke dalam apartemen ketika ayahnya tidur. Namun, begitu sang ayah mengetahui hal ini, dia menjadi marah dan mengancam akan membunuhnya. Sergei terpaksa harus meninggalkan rumah selamanya. 3 adik perempuan Sergei, Christina, Angelina, dan Maria, hidup dalam ketakutan dan kebencian sejak kecil. Ketika mereka masih kecil, ayah mereka masih memperlakukan mereka dengan cukup baik. Guru di sekolah tempat mereka belajar mengatakan bahwa gadis-gadis itu selalu ceria dan semangat ke sekolah. Sulit untuk membayangkan bahwa hal-hal buruk benar-benar terjadi dalam keluarga mereka. Mereka adalah gadis remaja biasa yang menyukai pakaian indah dan bersenang-senang. Ketika ayah mereka tidak ada di rumah, mereka mengadakan pesta. Hal ini membantu mereka melupakan semua masalah mereka. Tetapi semakin bertambahnya tahun, kehidupan mereka menjadi semakin tidak tertahankan. Sang ayah mulai memperhatikan gadis-gadis remajanya secara khusus, dan dia kehilangan minat pada istrinya. Pada tahun 2015, Michael memutuskan untuk mengusir Aurelia. Michael menodongkan pistol ke kepala istrinya dan berkata, "Kamu pergi atau aku akan membunuhmu." Sejak saat itu, sang ibu tidak dapat melihat putri-putrinya karena Michael dengan tegas melarangnya. 3 gadis remaja itu tinggal sendirian dengan ayah mereka. Sejak saat itu, hidup mereka menjadi seperti neraka. Pertama-tama, Michael melarang putrinya pergi ke sekolah, lalu menjadikan mereka budaknya. Mereka harus masak, bersih-bersih, dan memenuhi keinginan ayah mereka. Michael memasang bel di kamar putri-putrinya,
di mana ketika dia menekan tombol, mereka harus segera datang menemui ayah mereka dan melayaninya. Michael dapat memanggil gadis-gadis itu kapan saja, bahkan saat larut malam. Dia juga memasang kamera di pintu depan untuk memantau setiap gerakan putri-putrinya. Untuk setiap ketidaktaatan, Michael menghukum mereka dengan tinjunya dan terkadang menembak mereka dengan senapan angin. Pada saat-saat langka ketika para gadis itu diperbolehkan datang ke sekolah, mereka sering terlihat tergores dan memar. Semua teman, tetangga, dan guru sekolah tahu bahwa suasana keluarganya sangat buruk, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Michael pernah datang ke sekolah dengan pistol dan mengancam guru-guru. Pihak sekolah juga menghubungi otoritas perwalian, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Kuatnya koneksi ayahnya menyebabkan gadis-gadis itu takut untuk melapor, bahkan ketika ayah mereka mulai melakukan hal-hal yang sangat buruk. Semuanya dimulai pada tahun 2014 ketika saudara perempuan yang tengah, Angelina, yang saat itu baru berusia 14 tahun, ikut bersama ayahnya ke Israel dan check-in di hotel. Michael mengambil keuntungan darinya. Dia memerintahkan putrinya untuk menghabiskan waktu sendirian di kamar tidur bersamanya dan melakukan hal-hal tidak senonoh. Michael mengatakan dia bukan putri kandungnya, dan ketika nanti usianya 18 tahun, dia harus menjadi istrinya. Hal ini terus berlanjut saat mereka kembali ke Moskow. Ketika setahun kemudian Michael mengusir istrinya Aurelia, dia mulai melibatkan dua putrinya yang lain dalam permainan mesumnya. Suatu hari dia meminta salah satu putrinya untuk mandi bersamanya. Setelah Aurelia meninggalkan apartemen, pelecehan pada ketiga putrinya terjadi terus-menerus. Teman-teman mereka membenarkan fakta ini, di mana Michael juga mengirimkan foto-foto cabul tubuhnya ke teman sekelas putrinya. Biasanya, Michael akan menghabiskan waktu dengan masing-masing putrinya secara terpisah. Kadang dia akan membawa salah satu putrinya ke kamar dan meminta untuk dipijat, tetapi ini jauh dari sekadar pijatan. Setelah pelecehan-pelecehan itu, salah satu putrinya mencoba bunuh diri, namun dia berhasil diselamatkan. Christina, Angelina, dan Maria tidak dapat melarikan diri. Sang ayah meyakinkan bahwa mereka adalah pelayannya dan harus memenuhi setiap permintaannya. Mereka merasa tidak ada gunanya menghubungi polisi dan tidak ada gunanya meminta bantuan kerabat. Ibunya, Aurelia, telah menjadi korban selama belasan tahun, sedangkan kerabat Michael selalu berada di pihaknya dan tidak pernah percaya bahwa Michael dapat menyakiti putri-putrinya. Gadis-gadis tersebut tidak dapat melarikan diri karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan atau tempat tinggal. Selain itu, Maria, si bungsu, masih di bawah umur. Jadi, jika dia lari, ayahnya akan mengembalikannya ke rumah, dan dua kakak perempuannya tidak tega meninggalkannya. Namun, pada tanggal 27 Juli 2018, terjadi peristiwa yang membuat mereka kalap. Mereka tidak dapat lagi menahan siksaan yang tiada habisnya. Pada saat itu, Michael pulang ke rumah setelah perawatan di klinik psikiatri di sebuah rumah sakit jiwa. Ia langsung murka ketika melihat rumahnya dalam keadaan kotor. Dia menemukan rambut di lantai dan barang-barang berserakan. Dia juga marah karena putrinya menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dia izinkan. Kemudian dia mulai memanggil putrinya ke kamarnya satu persatu dan menyemprot wajah mereka dengan semprotan merica. Karena semprotan ini, kakak perempuan tertua, Christina, yang menderita asma pingsan. Ketika sang ayah tertidur, gadis-gadis itu memutuskan untuk membunuhnya. Mereka tahu ayahnya memiliki pisau di dalam mobil, jadi mereka turun ke bawah mengambilnya dan membawanya ke apartemen. Mereka juga mengambil palu dari dalam kotak peralatan. Saat itu, Michael sedang tidur di kursi goyang. Mereka mendekatinya dari belakang dan mulai menyerangnya. Angelina memukulnya dengan palu, dan Maria dengan pisau, sedangkan Christina menyemprotkan merica ke wajahnya. Michael sontak terbangun dan berusaha melarikan diri.
Dia keluar dari apartemen mereka hendak menuruni tangga. Pada saat itu, Angelina mengambil pisau dari tangan Maria dan menusuk jantung Michael hingga terjatuh dan mati seketika. Total, Michael mendapatkan tikaman sebanyak 36 kali. Para tetangga mendengar teriakan dan kegaduhan, namun tidak memanggil polisi karena telah terbiasa dengan skandal yang terus-menerus terjadi di apartemen keluarga Michael. Gadis-gadis tersebut memutuskan untuk memalsukan perbuatan mereka dan menikam diri mereka sendiri. Sehingga ketika mereka menelepon polisi, mereka mengatakan bahwa ayahnya menyerang mereka dengan pisau, sehingga mereka harus membela diri. Namun, ketika gadis itu kemudian mencabut kesaksian itu dan memberikan pengakuan yang sebenarnya. Saat diinterogasi, Christina, Angelina, dan Maria mengakui perbuatan mereka dan menghadapi tuduhan pembunuhan. Ketiganya lalu ditangkap, tetapi dibebaskan setelah beberapa waktu, karena banyak pemeriksaan menunjukkan bahwa mereka bertindak tidak seimbang secara emosional. Maria dinyatakan tidak waras pada saat melakukan pembunuhan. Dari bukti-bukti juga terungkap bahwa Michael secara sistematis menganiaya putri-putrinya dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kondisi mentalnya parah. Dia bahkan dirawat di rumah sakit jiwa sebelum kematiannya. Dokter mendiagnosisnya sebagai orang yang pemarah, agresif, dan tidak seimbang secara emosional. Namun, kerabat terdekatnya berpendapat bahwa Michael adalah orang yang baik dan tidak dapat menyakiti putri-putrinya. Mereka percaya bahwa gadis-gadis tersebut membunuh ayah mereka demi keuntungan materi, dan juga diduga karena ayah mereka melarangnya menjalani gaya hidup bebas. Namun tuduhan ini tidak terbukti, karena gadis-gadis tersebut tidak mendapatkan keuntungan materi apapun setelah kematian ayah mereka. Michael mendaftarkan semua propertinya atas nama ibu dan saudara perempuannya. Mereka juga tidak dapat dituduh memiliki gaya hidup liar. Mereka terkadang mengadakan pesta untuk melupakan skandal dalam keluarga, tetapi semua remaja melakukannya. Pengacara bersikeras bahwa gadis-gadis itu membunuh ayah mereka sebagai pembelaan diri untuk mencegah tindakan kekerasan di masa depan. Mereka bertiga memang telah dibebaskan dari tahanan saat ini. Namun kasus ini telah berlarut-larut selama lebih dari 5 tahun, dan nasib ketiga gadis tersebut masih belum ditentukan. Christina, Angelina, dan Maria dilarang untuk hidup bersama dan berkomunikasi satu sama lain. Mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan internet atau melakukan wawancara. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka tidak dapat merencanakan kehidupan mereka, misalnya masuk perguruan tinggi, karena mereka dapat dikirim ke penjara kapan saja. Jaksa penuntut mengajukan tuduhan bahwa mereka bertiga membunuh ayah mereka dalam sebuah konspirasi. Ini adalah kejahatan berat. Karena itu mereka bisa menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Kebanyakan orang yang berakal sehat di Rusia mendukung ketiga gadis itu karena memahami bahwa mereka adalah korban kekerasan dan hanya membela diri. Tetapi sebagian masyarakat lainnya percaya bahwa mereka adalah pembunuh dan harus dipenjara. Kisah ini menceritakan bagaimana 3 gadis muda mengambil nyawa ayah mereka dan menghancurkan hidup mereka sendiri karena ketidakpedulian dan kelambanan semua orang di sekitar mereka. Tidak ada yang peduli ketika gadis-gadis itu tidak masuk sekolah, ketika mereka datang ke kelas dengan memar, ketika teriakan minta tolong terdengar dari apartemen mereka, dan ketika ayah mereka mengancam semua orang di sekitar dengan senjata. Hal ini mungkin terjadi terutama karena Rusia masih belum memiliki undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Polisi percaya bahwa perkelahian keluarga adalah urusan pribadi dan tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Namun kenyataannya, pertengkaran dalam rumah tangga sering berujung pada pelecehan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Jika saja undang-undang mengizinkan korban untuk mendapatkan perlindungan, maka mungkin akan ada lebih sedikit kasus seperti itu. Christina, Angelina, dan Maria yang dianiaya oleh ayah mereka selama bertahun-tahun, pada kenyataannya masa depannya hancur, terancam masuk penjara dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di sana.
Apakah mereka pantas mendapatkannya? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.